Bab 048. 30. Wanita tua itu, beraninya mengancamku. Perang. Ponsel yang sejak tadi digenggam, sukses membentur lemari di sudut ruangan. Lydia mencengkram erat rambutnya saat duduk bersandar pada tembok. Ia benar-benar frustasi, memikirkan Arman yang semakin jauh untuk diraih. Apa yang kurang darinya? Apa yang harus dilakukan agar Arman dapat mempertimbangkan perasaan yang semakin hari semakin menyiksa? Lydia terus memikirkan itu hingga kepalanya serasa mau pecah. Lydia, kamu kenapa? Apa itu tadi, nak? Kamu ngapain di dalam? Suara panggilan dari mamanya di luar sana, tak lagi dipedulikan olehnya. Ia memilih menutup telinga dan memejamkan mata, berharap kesunyian ini akan meredam semua amarahnya. Kemarin siang, Pak Kusnaidi berangkat ke kampung halaman non-Chelsea. Mungkin sekarang sudah sampai. Ditemenin Mas Rusdi kalau nggak salah. Ungkap salah satu art arkan yang kebetulan masih saudara dengan supir pribadi Oma Lusita. Penuturan tersebut cukup membuat lega. Meski Arkan sudah menduga, Arman pasti akan berhasil menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Dan satu hal yang paling ia tunggu dari kepulangan Chelsea adalah Rania. Sudah 2 mingguan ia tidak melihat gadis itu di rumah Oma Lusita ataupun tempat latihannya yang tidak jauh dari pangkalan TNI. Bagaimana? Sudah dengar kalau Chelsea sebentar lagi mau pulang? Tanya Papa Arkan saat menoleh kepada Bu Nera. Aku minta, nanti kamu minta maaf dengan tulus kepadanya. Walau bagaimanapun, dia juga menantu kita. Sebenarnya, aku nggak merasa salah. Untuk apa minta maaf? Tanya Bu Nera, tak mau kalah. Aku sudah janji tidak akan mengganggu dia lagi. Terus kalian masih mau mama berlutut di hadapannya. Mau ditaruh di mana mukaku, tidak akan pernah. Nggak sampai berlutut juga, mah. Sahut Arkan dengan lembut. Minta maaf aja. Biar silaturahmi tetap terjalin baik. Chelsea pun pasti akan bersikap baik, kalau mama baik. Mapak siri-siri, malu-maluin aja ketimbang memikirkan saran dari anak dan suaminya, Bu Nera memilih pergi, meninggalkan ruang makan. Tentu saja gengsi baginya untuk meminta maaf, karena ia selalu berpikir, Chelsea memang pantas diperlakukan demikian. Mamamu itu, Papa menunjuk dengan dagunya. Gengsinya tinggi. Semoga saja Arman tidak mengambil tindakan. Kalau dia sudah turun tangan, Papa pun angkat tangan. Justru aku berharap, Bang Arman yang bisa menyadarkan Mama, sangga Arkan yang terus memandangi kepergian Bu Nera. Setidaknya, membuat Mama jangan terlalu emosional. Papa mengangguk, sembari melanjutkan aktivitas makan paginya. Sudahlah. Habiskan makananmu, jangan banyak mikirin mamamu. Bukan mikirin mama juga sih. Lagi mikirin yang lain. Perempuan. 31. Arkan tersenyum sambil mengangkat kedua alisnya, lalu terkekeh bersama sang papa. Namun, andai papanya tahu jika ia sedang memikirkan seorang gadis yang berbeda keyakinan dengan mereka, sudah bisa dipastikan Arkan akan dihantam dengan badik. Sesuai penuturan Arkan tadi, pagi ini Chelsea, Arman, dan Bu Nur pulang bersama Pak Kusnaidi yang datang menjemput mereka. Sementara motor Arman dikendarai oleh Rusdi dan Rania.
Sepanjang perjalanan pulang, Chelsea dan Arman lebih banyak melamun. Seolah duka kemarin kembali menyelimuti mereka. Tentu saja banyak hal yang mereka pikirkan. Apa yang akan terjadi besok, bagaimana mereka menghadapi semuanya, dan masih banyak lagi. Tepat saat mobil tersebut melaju keluar gerbang tol, Chelsea menoleh menatap Arman yang sedang duduk di sampingnya. Masalah keguguran itu, jangan diceritakan ke Oma. Takutnya kepikiran. Aku juga mikir gitu. Arman menghela napas panjang, karena tiba-tiba kepikiran calon anaknya. Kira-kira, kalau kemarin gak keguguran, kamu bakal ngidam apa ya, Sa? Pikirku, mungkin, pingin ngelus kepala botaknya Pak Kapolres, jawab Chelsea terdengar datar. Ia terus menatap ke depan, melihat ibunya yang sudah tertidur pulas di samping kemudi. Sontak Arman langsung berdecak, terkekeh kecil, tapi matanya justru berkaca-kaca. Bersandar pada kursi sembari menatap nanar ke arah depan sana. Begitu juga dengan Chelsea yang turut tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ya, sekeras apapun mereka berusaha keluar dari duka ini. Ada momen di mana semua kembali terbayang-bayang. Memikirkan berbagai masalah yang kadung terjadi. Sesampainya di Jakarta, Chelsea dan Bu Nur langsung ke rumah Oma Lusita. Sementara Arman mampir ke kantor untuk mengurus izin cuti bulan madu yang hendak ia ajukan ke Pak Kapolres. Cuti yang hendak ia ajukan ini, akan menjadi cuti terpanjangnya selama menjadi anggota Polri. Arman sudah memutuskan untuk mengambil cuti besar, atau cuti 2-3 minggu ke depan. Sambil menunggu Chelsea berpikir, apa dirinya masih boleh menjadi anggota Polri atau berhenti saja. Di depan Pak Kapolres, Arman duduk sembari menyodorkan surat izin yang baru saja ia buat. Maaf karena mendadak, tapi ini sangat penting. Saya dan istri belum pernah menghabiskan waktu bersama setelah menikah. Jadi saya mau ajak dia jalan-jalan. Bisa dipahami. Pak Kapolres tersenyum saat meraih surat yang disodorkan Arman. Memang, Kasat Reskrim memiliki peran yang kritikal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi ada waktunya untuk rehat sebentar. Pergilah liburan, tapi ingat. Ingat apa, Pak? Tanya Arman mulai berdebar-debar. Jangan lupa bawa hasil tanamanmu. Kirain apa? Arman hanya terkekeh lalu berdiri dari posisi duduknya. Kalau gitu saya permisi Pak, ada urusan lain yang harus diselesaikan sebelum berangkat. Siap, siap. Ayo keluar bareng. Saya sekalian mau pulang. Mereka berjalan beriringan keluar dari ruangan tersebut. Bertepatan dengan itu, Rusdi datang menghampiri. Setelah tadi mengantar Rania pulang dan mengambil hasil rekam medis Chelsea dari rumah sakit. Melihat Pak Kapolres di samping Arman, membuat Rusdi langsung berlari tegap sembari memberi hormat. Ibtu Rusdi. 32. Siap, Pak. Sudah berapa lama di reskrim? Tanya Pak Kapolres sambil memperhatikan penampilan Rusdi. Siap, 2 tahun, Pak. Sudah ada rencana pengajuan? Siap, belum Pak. Sudah punya calon atau tunangan mungkin? Siap, belum ada, Pak. Loh. Beliau menoleh kepada Arman. Men, kalau tahun depan dia nggak nikah,
mutasi ke tempat yang jauh. Kedua mata Rusdi langsung terbelalak. "Siap, Pak," jawab Arman dengan santainya. "Kalau gitu saya duluan," ucap Pak Kapolres sambil terkekeh. Biasanya, beliau memang sering bercanda kepada anggota kepolisian resor, agar merasa terdesak. Meski sebenarnya, terlambat menikah pun tidak masalah. "Walah, suka banget ngomong gitu," gumam Rusdi sambil memandangi kepergian Pak Kapolres. Setelahnya, ia menoleh kepada Arman. "Dan, ini hasil rekam medisnya. Semuanya lengkap di situ, mulai dari usia kehamilan saat keguguran, hasil USG rahim, sampai hasil laboratorium. Kebetulan waktu itu, Arkan minta agar Bu Chelsea diberikan pemeriksaan lengkap." "Baiklah. Makasih, Rus." Diraihnya mapu tebal di tangan Rusdi. "Kalau gitu aku pulang dulu. Kalau kamu ada kesulitan saat pengembangan kasus, telepon saja, kita diskusikan. Aman, liburan aja dulu. Jangan mikirin kerjaan." "Aman, aman," ucapannya sambil mengulurkan telapak tangannya ke hadapan Arman. "Bisa diatur kok. Dasar." Arman mengeluarkan dompetnya, mengambil semua uang pecahan 100.000 yang tersisa lalu diletakkan di telapak tangan Rusdi. "Cuma segitu. Aku nggak banyak megang cash. Nanti aku transfer saja. Kirim nominal yang kamu mau. Aku pulang dulu." Meraih kunci motornya dari kantong baju Rusdi kemudian beranjak pergi. "Asek." Rusdi tersenyum sumringah sambil memandangi kepergian Arman. Enaknya punya atasan cucu konglomerat, nggak perlu nunggu gajian kalau butuh duit. Malam harinya, sekitar jam 7 malam, Chelsea keluar dari kamar Oma Lusita. Berjam-jam, ia habiskan waktunya untuk bercerita dengan beliau. Satu-satunya hal yang tidak Chelsea ceritakan adalah masalah kegugurannya. "Chelsea," sapa Arkan saat melihat Chelsea. "Oma sudah tidur." "Alhamdulillah, abis minum obat, langsung tidur," jawab Chelsea lalu duduk di sofa yang berhadapan dengan Arkan. "Papa kamu tadi, mana? Beliau seru banget kalau cerita." "Udah pulang duluan. Aku masih di sini, nunggu Rania datang bentar lagi." Arkan menghabiskan sisa minumannya, lalu kembali menatap Chelsea. Orang Bugis kalau lagi cerita memang heboh, suaranya keras. "Oh alah, gitu." Mengangguk paham, tapi tiba-tiba Chelsea kepikiran sesuatu. "Kamu, lancar bahasa Bugis." 33. Sulawesi. Lumayanlah, meski nggak pro banget. Mungkin karena kelamaan di Jakarta. Chelsea menyodongkan badannya ke depan, menatap Arkan penuh rasa penasaran. "Bahasa Bugisnya, aku masih ngambek, apa?" "Heh." Mata Arkan mengejap seiring dengan akal jahil yang tiba-tiba muncul di kepala. "Oh itu gampang banget. Coba bilang, Upoji Ladeki." "Apa tadi, Upoji Ladeki?" "Nah iya itu. Memang kamu masih ngambek sama Bang Arman?" "Enggak sih, cuma suka ngerjain Mas Arman aja." "Oh bagus," Arkan berusaha menahan tawa. "Nanti, praktekin coba." "Oke."
Kalau gitu aku ke atas duluan. Lanjut Bu Kasat. Chelsea beranjak pergi, menaiki tangga menuju lantai 2. Sedangkan Arkan sudah tidak bisa menahan tawanya yang meledak-ledak saat itu juga. Wededeh, Mabele Kasinetaro, waduh, bohong lagi jadinya. Gumam Arkan sambil memegangi perutnya. Sekitar 1 jam dari obrolan Chelsea dan Arkan, Arman pun tiba di rumah, dengan mengendarai motor Harley Davidson miliknya. Lah masuk lewat garasi dan langsung naik ke lantai 2. Sesampainya di kamar, Arman tersenyum melihat Chelsea sudah sedang duduk di depan meja rias dengan piyama tidur yang biasa dikenakannya. Tidak pendek ataupun panjang. Assalamualaikum. Suara di belakang sana membuat Chelsea segera beranjak dari tempat duduknya. Berbalik badan, menghampirinya Arman. Waalaikumsalam. Ia menyalami tangan suaminya. Mas mau makan? Nanti aja. Arman kembali memperhatikan penampilan istrinya. Gimana? Senang pulang ke rumah? Nggak ada gangguan, kan? Alhamdulillah tadi ngobrol panjang sama Oma dan Pak Abdul, papanya Arkan. Tapi apa? Arman berjalan melewati Chelsea, meletakkan map dan jam tangannya di atas meja sofa. Tapi, lah berbalik menghadap Arman, mencoba mengingat-ingat, apa yang tadi dikatakan Arkan. Upoji ladeki. Ekspresi wajah Arman seketika berubah. Lah berbalik, memandangi Chelsea dari jarak sekitar 4 meteran. Apa tadi? Coba ulangi lagi. Kurang jelas. Upoji ladeki. Ulang Chelsea, lebih keras lagi. Sontak Arman menutup mulutnya dengan telapak tangan saat tak kuasa menahan senyum. Kok malah senyum sih? Chelsea mengerutkan keningnya kemudian kembali mengulangi ucapan serupa. Upoji ladeki, paham nggak? Tertunduk sebentar, mengatur napas lalu kembali menegapkan kepalanya. Aku paham. Selesai dengan jawaban singkatnya, Arman segera melangkah cepat menghampiri Chelsea, menangkup wajahnya dengan 34. Kedua telapak tangan, hingga menyatukan bir mereka ke dalam ciuman yang begitu dalam. Upoji ladeki sama dengan aku suka banget sama kamu. 35. Kedua mata Chelsea terbelalak, ketika mendapatkan serangan yang begitu tiba-tiba. Beberapa saat ia berusaha menolak, tapi sayangnya itu tidak berhasil untuk menghentikan keinginan Arman terhadap dirinya. Beberapa saat pasrah, pada akhirnya Chelsea melepas tautan mereka secara paksa, saat merasa hampir kehabisan oksigen. Ia tersendat, akibat dari rongga kerongkongan yang serasa tersumbat. Tatapan tak biasa terus menjurus, hingga Arman betah berlama-lama memperhatikan setiap inci garis wajah yang tertempa sempurna. Tangannya bergerak naik, menyingkirkan anak rambut yang menutupi dahi Chelsea. Katakan sekali lagi. Aku ingin mendengarnya lebih jelas, apa tadi? Suara bariton yang terdengar begitu berat, membuat Chelsea segera mengeleng. Wajahnya memerah malu, sekaligus bingung. Apa ada yang salah dengan ucapannya? Tidak, ia ingat jelas Arkan bicara seperti itu. Deru napas Chelsea terdengar memburu, menerpa kulit wajah Arman.
Alih-alih menyingkir, keinginan dalam dirinya justru semakin kuat. Aliran yang terasa aneh menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Sesuatu yang semakin menggebu mulai terbentuk dari sorot matanya. Tetapi, saat hendak kembali melanjutkan, suara dering ponsel dari atas nakas memaksanya untuk meredam sesuatu yang hampir tercurahkan. Jangan panik. Aku cuma pemanasan. 1K3 kupan singkat Arman berikan, tepat di dahi Chelsea. Kakinya dengan sigap bangkit, berjalan mendekati meja nakas untuk menerima panggilan telepon.